Perkenalkan, saya Kenada Devina dengan NRP 130320091 dari Universitas Surabaya. Kali ini saya akan membahas mengenai ayo vaksin cegah COVID-19. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai apa itu COVID-19. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Ditetapkan sebagai pandemik oleh Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Beberapa jenis coronavirus diketahui dapat menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius yaitu Middle East Respiratory Syndrome yaitu MERS dan Acute Respiratory Syndrome yaitu SARS. Hingga 14 November 2020, lebih dari 53.281.350 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang sembuh. Gejala COVID-19 dibagi menjadi 3 gejala. Yang pertama yaitu gejala yang paling umum berupa demam, batuk kering, dan kelelahan. Yang kedua yaitu gejala yang sedikit tidak umum berupa rasa tidak nyaman dan nyeri, nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis yaitu mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit, dan perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Yang ketiga yaitu gejala serius berupa kesulitan bernafas atau sesak napas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada. Yang ketiga yaitu kehilangan kemampuan berbicara atau bergerak. Jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera periksakan. Nah, kita bisa mencegah penularan COVID-19 ini. Hal-hal yang bisa kita lakukan yaitu, yang pertama, cuci tangan sesering mungkin. Cucilah tangan Anda sesering mungkin untuk menghilangkan kuman yang menempel di tangan dan telapak tangan. Yang kedua, yaitu menjaga jarak atau social distancing. Menjaga jarak sangatlah penting dilakukan untuk menghindari droplet saat berbicara atau berdekatan dengan orang lain. Yang ketiga, yaitu selalu memakai masker. Penggunaan masker dengan benar dan tepat, seperti menutupi hidung dan mulut, tidak longgar, dan tidak tembus udara ketika kita berbicara maupun batuk dan bersin. Yang keempat, yaitu hindari menyentuh wajah. Virus corona ini dapat menempel di permukaan barang hingga 72 jam. Seseorang dapat terkena virus jika ia setelah menyentuh permukaan benda tersebut yang terkontaminasi dan memegang wajahnya tanpa sadar, ia akan mudah tertular COVID-19 ini. Yang kelima, yaitu membawa hand sanitizer dan rajin mensanitize barang-barang Anda. Demi menjaga kebersihan, kita harus rajin membersihkan barang-barang yang kita bawa. Yang keenam, yaitu pastinya ikut vaksinasi COVID-19. Nah, saat ini, sebagian negara telah melakukan vaksinasi untuk meringankan gejala jika sewaktu-waktu terinfeksi COVID-19. Vaksinasi juga berperan penting bagi mereka yang rentan terinfeksi COVID-19, seperti lansia dan orang yang komorbid atau penyakit yang mendasari. Orang yang memiliki penyakit bawaan bisa mendapatkan vaksin COVID-19 selama mereka tidak mengalami reaksi alergi yang parah atau langsung terhadap dosis pertama vaksin COVID-19. Mengapa sih kita harus mengikuti vaksinasi COVID-19? Pastinya, karena dengan kita mengikuti vaksinasi COVID-19, kita tidak hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi juga menyelamatkan orang-orang yang rentan akan penyakit. Pemberian vaksinasi juga dapat mempercepat kekebalan kelompok, karena ketika sudah banyak masyarakat yang mendapatkan vaksinasi, maka akan terbentuklah keadaan yang disebut dengan herd immunity. Di Indonesia sendiri akan disediakan 7 jenis vaksin. Yang pertama yaitu vaksin merah putih. Vaksin merah putih merupakan hasil kerjasama antara BUMN PT Bio Farma dan lembaga Eijkman Institute. Yang kedua yaitu AstraZeneca. Uji coba yang dilakukan oleh AstraZeneca dan Universitas Oxford menunjukkan vaksin virus corona yang mereka produksi mencapai keefektifan rata-rata 70%. Yang ketiga yaitu Sinopharm. Meski pengujian tahap akhirnya belum selesai, tetapi di Cina kurang lebih 1 juta orang telah disuntikan menggunakan vaksin ini dengan di bawah izin penggunaan darurat. Yang keempat yaitu Moderna.
Moderna mengklaim vaksin produksinya memiliki efektivitas sebesar 94,5%. Yang kelima yaitu Pfizer and Biotech. Pada uji coba terakhir pada tanggal 18 November 2020, mereka mengklaim 95% vaksinnya efektif. Yang keenam yaitu Sinovac. Sinovac adalah satu dari 7 vaksin yang telah dipesan pemerintah Indonesia dan telah tiba di tanah air pada Minggu 6 Desember 2020 dengan periode ketersediaan yang ada. Yang ketujuh yaitu vaksin COVID-19 Novavax. Vaksin Novavax merupakan spike protein yang dibuat khusus yang meniru protein spike yang ada di dalam virus corona sendiri. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pelaksanaan vaksin COVID-19 dilakukan dalam 4 tahap. Tahapan ini berdasarkan pertimbangan ketersediaan dan waktu kedatangan vaksin tersebut. Tahap pertama dilakukan pada bulan Januari sampai bulan April 2021 dengan sasaran tenaga kerja kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Tahap kedua dilakukan pada bulan Januari sampai bulan April 2021 dengan sasaran petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional Indonesia ataupun Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lainnya yang terlibat secara langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan juga kepada kelompok usia lanjut di atas 60 tahun. Tahap ketiga yaitu dilaksanakan pada bulan April 2021 sampai bulan Maret 2022. Sasaran vaksin COVID-19 tahap 3 ini adalah masyarakat yang rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Di tahap keempat, dilaksanakan pada bulan April 2021 sampai dengan Maret 2022 dengan sasaran masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin yang ada. Nah, kalian pasti sudah familiar kan dengan istilah KIPI atau dengan kepanjangan kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, apa sih KIPI itu? KIPI adalah salah satu reaksi tubuh pasien yang tidak diinginkan yang muncul setelah pemberian vaksin. Nah, gejala KIPI ini dibagi jadi dua, yaitu gejala ringan dan gejala berat. Gejala ringan ini biasanya bersifat lokal, dapat berupa rasa nyeri, kemerahan, dan pembengkakan di area tubuh yang mengalami infeksi setelah diberi imunisasi. Nah, respon sistemik dapat berupa muncul demam, sakit kepala, lemas, ataupun rasa tidak enak badan. Nah, sedangkan gejala KIPI berat cenderung langka terjadi, tapi bisa menimbulkan dampak yang serius. KIPI berat pada umumnya disebabkan oleh respon sistem imun terhadap vaksin dan menyebabkan reaksi alergi berat terhadap bahan vaksin, menurunkan trombosit, dan menyebabkan kejang ataupun hipotonia. Berikut merupakan mekanisme pendaftaran untuk vaksinasi COVID-19. Nah, setelah kalian lihat video barusan, pastinya kalian sudah cukup tertarik kan buat mengikuti vaksinasi COVID-19 ini. Ayo segera daftar vaksinasi COVID-19 sekarang dan rasakan manfaatnya bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Terima kasih.